di balik gemerlapnya teknologi dan deru modernitas yang mendominasi Jepang hari ini. Terdapat sebuah wilayah yang seolah menolak untuk tunduk pada perubahan zaman. Sebuah tempat di mana sejarah tidak sekadar diingat dalam buku, melainkan hidup dan bernapas di setiap sudut jalannya. Selamat datang di Kyoto, berada di wilayah lembah yang dikelilingi oleh barisan pegunungan di Pulau Honshu. Prefektur ini pernah berdiri tegak sebagai ibu kota Kekaisaran Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Keberadaannya bak sebuah mesin waktu yang mengawetkan keindahan arsitektur masa lalu, seni, dan spiritualitas yang mendalam. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menjelajahi 3 mahakarya terbaik yang dimiliki Kyoto, mulai dari labirin spiritual di lereng gunung, kedamaian yang berbisik di antara vegetasi bambu, hingga sebuah fenomena alam legendaris di pesisir utara yang dijuluki sebagai jembatan menuju langit. Bersiaplah, karena kita akan memulai sebuah penjelajahan visual yang menenangkan jiwa. Kita mengawali penjelajahan di bagian selatan kota, tepat di kaki Gunung Inari. Disinilah berdiri Fushimi Inari Taisha, salah satu situs spiritual paling sakral dan ikonis di seluruh negeri Sakura. Didirikan pada abad ke-8, kuil ini didedikasikan untuk Inari, dewa kemakmuran dan pertanian. Dalam kepercayaan Shinto, kompleks kuil ini terkenal dengan sebutan Senbon Tori. Seuntai jalur trekking mistis yang dibentuk oleh berdirinya ribuan gerbang kayu berwarna merah jingga menyala. Gerbang-gerbang ini disumbangkan oleh para pelaku usaha sebagai bentuk syukur dan doa demi keberhasilan mereka. Berjalan menyusuri lorong merah yang membentang sepanjang 4 km. Menyusuri hutan gunung ini menghadirkan atmosfer yang magis. Di sepanjang jalur, kita akan sering menjumpai patung-patung rubah batu atau kitsune yang dipercaya masyarakat lokal sebagai utusan suci yang membawa pesan dari para dewa. Di Fushimi Inari, riungnya dunia modern seakan lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah keheningan hutan, aroma kayu tua yang basah, dan langkah kaki yang menuntun pikiran kita menuju refleksi batin yang mendalam. Bergerak menuju sisi barat Kyoto, kita akan disambut oleh sebuah kawasan pelesiran legendaris sejak zaman kuno yang bernama Arashiyama. Di tempat ini terdapat satu lanskap alam yang menjadi bukti bagaimana masyarakat Jepang sangat menghargai dan merawat kelestarian lingkungan mereka. Hutan bambu Arashiyama. Jutaan batang bambu raksasa tumbuh dengan simetris, menjulang tinggi seolah-olah membentuk atap hijau raksasa yang menyaring
sinar matahari pagi. Berjalan di jalan setapak kecil, di tengah kepungan vegetasi hijau ini, memberikan efek terapeutik yang luar biasa bagi penglihatan dan pikiran kita. Namun, keunikan sejati dari tempat ini bukan hanya apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang ditangkap oleh telinga. Suara gemerisik daun dan derit batang bambu yang saling bergesekan saat tertiup angin adalah sebuah simfoni alam yang magis. Begitu istimewanya suara ini, hingga Kementerian Lingkungan Hidup Jepang memasukkannya ke dalam daftar 100 bunyi yang harus dilestarikan. Sebuah pengingat bagi manusia bahwa alam selalu menyanyikan lagunya sendiri bagi mereka yang mau diam dan mendengarkan. Kini, kita meninggalkan pusat kota dan bertolak jauh ke wilayah utara menuju pesisir prefektur Kyoto yang berbatasan langsung dengan Laut Jepang. Di Teluk Miyazu, terdapat sebuah formasi geografi menakjubkan yang telah diakui selama berabad-abad sebagai salah satu dari 3 pemandangan paling spektakuler di Jepang. Tempat ini bernama Amano Hashida. Secara harfiah, Amano Hashida diterjemahkan sebagai jembatan menuju langit. Fenomena alam ini berbentuk lidah pasir alami sepanjang 3,6 km yang ditumbuhi oleh lebih dari 8.000 pohon pinus hitam. Garis daratan hijau ini membentang anggun, membelah lautan biru yang tenang. Sejak zaman kuno, tempat ini memiliki tempat khusus. Dalam mitologi lokal, ada sebuah tradisi unik bernama Matanozoki yang terus dilakukan oleh para pelancong hingga hari ini. Jika kita berdiri di puncak bukit, membalikkan badan dan melihat ke arah jembatan pasir ini, dengan cara menunduk dari sela kedua kaki kita, sebuah keajaiban optik akan terjadi. Batas antara laut dan langit seolah-olah terbalik. Garis pasir penuh pohon pinus itu akan terlihat seperti seekor naga hijau raksasa yang sedang melesat terbang, membelah awan menuju angkasa. Sebuah lanskap yang memaksa kita untuk mengagumi betapa indahnya bumi ini bekerja. Semuanya telah berlalu dan perjalanan kita menyusuri Mahakarya Kyoto telah sampai pada penghujungnya. Dari lorong spiritual Fushimi Inari, suara menenangkan di Arashiyama, hingga keajaiban pesisir. Amano Hashida, Kyoto telah mengajarkan sebuah filosofi penting tentang kehidupan, bahwa kemajuan zaman tidak harus mengorbankan akar tradisi dan kelestarian alam. Keduanya
bisa berjalan beriringan, menciptakan harmoni yang abadi. Semoga penjelajahan visual ini dapat memberikan ketenangan di tengah rutinitas kita yang padat. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Sampai jumpa di penjelajahan tempat-tempat menakjubkan berikutnya.